Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Apitantri dan rekan saya Afifah Chandra Ardia Pramesti. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Fire Detector dengan alarm dan notifikasi email. Selamat menyaksikan. Apa sih fungsi proyek yang kamu buat? Proyek ini berfungsi sebagai deteksi dini adanya kebakaran. Ketika flame sensor mendeteksi adanya api, maka buzzer akan menyala sebagai peringatan kepada orang di sekitar. Kemudian di saat yang sama, sistem akan memberikan notifikasi melalui laman Tinger.io dan email pemiliknya. Wah, menarik sekali. Kira-kira bahan apa aja tuh yang dibutuhin? Untuk membuat proyek ini, kita memerlukan beberapa komponen yang terdiri dari komponen hardware dan komponen software. Untuk komponen hardware-nya, kita membutuhkan node MCU, flame sensor, kabel jumper female to female, buzzer, laptop, dan LED. Sedangkan untuk komponen software-nya, kita membutuhkan Arduino IDE dan Tinger.io. Terus cara pembuatannya gimana? Pertama, siapkan node MCU-nya, siapkan juga flame sensor. Kemudian kita akan hubungkan flame sensor dan node MCU menggunakan kabel jumper female to female. Pasangkan terlebih dahulu kabel jumper pada masing-masing kaki flame sensor. Ada kaki DN0, ground, dan VCC. Lalu hubungkan pin D0 flame sensor dengan pin D1 pada node MCU. Untuk pin ground, kita hubungkan juga dengan ground pada node MCU. Dan yang terakhir yaitu pin VCC, kita hubungkan pada pin 3V node MCU. Yang kedua, pasangkan buzzer. Ada dua kaki pada buzzer, yaitu kaki positif yang panjang dan kaki negatif yang pendek. Agar lebih mudah, kita pasangkan terlebih dahulu kabel jumpernya pada buzzer. Untuk kaki yang panjang dengan kabel yang warna biru tadi, kita hubungkan ke pin D4 pada node MCU. Dan untuk kaki yang pendek, kita hubungkan dengan pin ground pada node MCU. Langkah yang terakhir yaitu memasangkan LED. Di sini terdapat dua kaki, yaitu kaki positif dan kaki negatif. Agar lebih mudah, kita pasangkan terlebih dahulu kabel jumper pada node MCU. Yang pertama di pin D2, dan satu kabel jumper lagi di pin ground. Setelah itu, untuk pin ground, yaitu dengan kabel yang berwarna coklat, kita hubungkan dengan kaki negatif LED yang pendek. Lalu untuk pin D2 kita hubungkan dengan kaki positifnya yang panjang. Setelah rangkaian berhasil kita susun, kita akan beralih ke pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pada web Tinger.io. Pertama-tama, kita perlu masuk ke laman Tinger.io dengan mengetikkan tinger.io. Kemudian setelah itu bisa login ke akun Tinger kalian masing-masing. Apabila belum memiliki akun Tinger, kita bisa membuat akun tersebut dengan cara mengklik
sign up. Setelah masuk pada akun Thinkr.io, inilah tampilannya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat device-nya dengan cara mengklik menu device, kemudian pilih add device. Nah, di sini kita akan mengisikan untuk identitas device yang akan kita buat. Pertama-tama kita isi device type-nya dengan generic Thinkr, pilih yang generic Thinkr, kemudian device ID-nya bisa terserah teman-teman ya, tapi di sini saya akan mengisikan deteksi_API. Kemudian untuk device credential-nya kita bisa mengklik tombol random untuk mendapatkan device credential-nya. Kemudian untuk device name dan device description itu bebas saja ya untuk mengisinya. Dan setelah itu kita bisa mengklik add device untuk membuat device-nya. Karena saya sudah membuat device-nya, jadi tampilannya akan muncul seperti ini di menu device. Nah, apabila diklik device-nya, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya untuk membuat dashboard, kita bisa mengklik menu dashboard, kemudian pilih add dashboard. Nah, di sini kita bisa mengisikan identitas untuk dashboard yang akan dibuat. Nah, misalnya untuk dashboard ID-nya saya isi dengan deteksi_API, dashboard name-nya deteksi_API, dan deskripsinya terserah kalian. Dan kemudian klik add dashboard. Nah, karena saya sudah membuat dashboardnya, tampilannya akan seperti ini di menu dashboard. Nah, apabila diklik, maka tampilan dashboardnya akan seperti ini. Kemudian setelah membuat dashboard, kita perlu membuat endpoint untuk mengirimkan notifikasi dari Thinkr ke alamat email. Langsung saja kita klik menu endpoint-nya, kemudian klik add endpoint. Nah, di sini kita mengisikan data endpoint-nya. Yang pertama ada endpoint identifier, kita isi dengan deteksi API, kemudian endpoint description-nya bisa diisi dengan deteksi API dengan alarm dan email. Kemudian untuk endpoint type-nya kita bisa memilih URL. Nah, setelah ini kita masukkan alamat email yang akan dikirimi notifikasi dari Thinkr-nya. Misalnya saja alamat email saya. Kemudian kita isi subjeknya, terserah kalian subjeknya apa, tapi saya mengisi dengan bahaya kebakaran. Kemudian isi pesan yang akan dikirimkan ke email. Misalnya saja ada api di rumah. Oke, setelah itu klik endpoint. Klik add endpoint. Nah, karena saya sudah membuat endpoint-nya, jadi untuk tampilan endpoint-nya akan tampil seperti ini. Untuk codingan yang dipakai pada detektor api dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, untuk menghubungkan detektor api dengan Thinkr.io, maka perlu dicantumkan username, device ID, dan device credential Thinkr.io pada codingan tersebut. Nah, untuk menyambungkan WiFi dengan Node MCU, maka perlu dicantumkan juga SSID dan password yang dipakai. Kemudian setelah itu kita compile codingannya untuk mengetahui apakah masih ada error yang terjadi atau tidak. Apabila tidak terdapat error dalam codingan tersebut, maka selanjutnya
kita upload codingan itu ke NodeMCU-nya. Kali ini kita akan mengetes detektornya. Ketika tidak ada api, maka akan tertulis kondisi aman. Dan ketika ada api, maka akan tertulis ada api, dan pada email akan ada notifikasi dengan pesan ada api yang terdeteksi di rumah.